dan tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Israel itu kan ada kalanya ke Indonesia dengan jalur resmi loh. Kalau mereka menjadi perwakilan dari UN, United Nations. Perwakilan mewakili Israel dalam persidangan UNICEF, UNESCO, UNDP. Mereka datang. Dan diundang, dibawa oleh UNICEF ke Indonesia, dibawa oleh PBB ke Indonesia. Tidak ditolak pada saat itu. Walaupun kita amati dengan serius ya, agar mereka tidak mencampuri urusan dalam juga Israel yang datang ini yang apolitik. Melihat gitu betapa rahmanya Indonesia, kemudian betapa mereka diperlakukan secara terhormat, tidak terganggu, walaupun sejak mereka mengurus visa itu di bawah pengawasan otoritas Indonesia sepenuhnya. Jadi saya pikir kita izinkan generasi muda Israel itu untuk datang sebagai duta-duta perdamaian Indonesia untuk Israel ke depan. Jadi tolonglah kita tidak melihat ini sebatas politik saja, tapi kita melihat dari perspektif olahraga gitu. Tadi Bang Handiman mengatakan risiko yang akan terjadi bagi Indonesia. Jangan sampai rencana-rencana kita bidding atau berharap untuk menjadi penyelenggara World Cup maupun Olimpiade tahun 30-an mendatang itu tercoret. Kemudian juga kita kan ingin Bang tahun 2045 ini 100 tahun Indonesia ini benar-benar marwahnya bergelora, membahana dan juga dikenal oleh dunia. Dan untuk itu kan kita harus melakukan banyak persiapan di bidang olahraga gitu. Jadi mohon untuk ini kali kita pisahkan olahraga dengan politik. Mereka yang main di tataran wacana konstitusi ya, Prof. Mahfud MD ini adalah guru besar hukum tata negara. Terkait konstitusi, undang-undang dasar, beliau juga fasih. Dan beliau mengatakan Israel akan bermain dengan aman di Indonesia. Saya pikir perlu ada kewibawaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi ya, komunikasi dengan FIFA, bahwa ada beberapa hal yang mungkin di luar dugaan tidak ideal. Nah itu disampaikan saja biar FIFA menyampaikan juga ke pihak Israel gitu. Saya pikir itulah solusinya ya. Perlu ada dialog tingkat tinggi di mana yang penting event ini terselamatkan, bisa berjalan dengan lancar. Diduga kecewa usai batal tuan rumah Piala Dunia. PAN prediksi dukungan Jokowi ke Ganjar bergeser. Jakarta, Ketua Umum Dewan Pakar Partai Amanat Nasional PAN Derajat Wibowo meyakini Presiden Joko Widodo kecewa karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang disinyalir sebagai buntut penolakan dari sejumlah pihak atas kedatangan tim nasional Israel. Terlebih, penolakan tersebut juga datang dari rekan separtai yang juga tengah dekat dengannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saya mengatakan demikian karena menduga Presiden Jokowi lumayan kecewa dengan pembatalan tersebut. Kita tahu Jumat 24 Maret, Presiden menerima Dubes Palestina Zohair Al-Sun di Istana Merdeka. Lalu pada hari Selasa 28 Maret, Presiden menyampaikan kesetujuan beliau dengan sikap Dubes Palestina bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya dan seterusnya, ujar Derajat kepada wartawan Kamis 30 Maret. Meskipun menurut Derajat, Jokowi tidak mengatakan langsung, namun rangkaian peristiwa di atas menunjukkan betapa pentingnya ketuan rumahan Indonesia dalam pandangan Presiden. Jangan lupa, Presiden Jokowi itu orang Jawa. Dari salah satu epicentrum budaya Jawa yaitu Solo, tidak semuanya harus diucapkan. Tapi ada nasihat Jawa yang bunyinya kudu iso rumongso, harus bisa merasa, sensitif terhadap hal-hal yang tersirat, tidak terucap apalagi tersurat, kata Derajat.
Derajat lantas menilai, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah ajang pertandingan sepak bola dunia itu akan berdampak pada dinamika Pilpres 2024. Sebab salah satu capres yang disebut mendapat dukungannya dianggap punya andil atas pembatalan tersebut. Jadi sangat wajar juga jika Gubernur Jateng dan Bali dinilai punya andil dalam kekecewaan tersebut, kata Derajat. Apakah akan berdampak terhadap sikap beliau dalam pencapresan? Sebagai orang Jawa yang besar dalam budaya Jawa, meski pesisir karena asli Surabaya, rasa-rasanya jawabnya adalah iya. Mudah-mudahan saya salah, imbuhnya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan menolak timnas Israel datang ke Indonesia. Bila perlu, kata Ganjar, ada upaya agar Piala Dunia U20 bisa berjalan sukses tanpa hadirnya timnas Israel. Dalam konteks Piala Dunia U20, kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menerobos agar U20 tetap sukses tapi tidak menghadirkan Israel, tegas Ganjar dalam keterangan tertulis Kamis 23 Maret. Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ia meminta agar panitia bersama pihak terkait mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa, sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka, serta tetap menjaga kedamaian sosial politik di dalam negeri Indonesia, katanya. Ganjar juga beralasan penolakannya terhadap kehadiran timnas Israel tidak lain karena memang teguh amanat Bung Karno berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Hal itulah yang kemudian membuat orang nomor satu di Jateng itu menyuarakan penolakannya terhadap timnas Israel. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Force. Jadi ya kita ikut amanat beliau, kata Ganjar. Ganjar juga mengaku mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Karenanya penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka, katanya. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah ajang pertandingan sepak bola dunia itu akan berdampak pada dinamika Pilpres 2024. Sebab salah satu capres yang disebut mendapat dukungannya dianggap punya andil atas pembatalan tersebut. Jadi sangat wajar juga jika Gubernur Jateng dan Bali dinilai punya andil dalam kekecewaan tersebut, kata Derajat. Apakah akan berdampak terhadap sikap beliau dalam pencapresan? Sebagai orang Jawa yang besar dalam budaya Jawa, meski pesisir karena asli Surabaya, rasa-rasanya jawabnya adalah iya.